Halo semuanya, perkenalkan saya Brigita Servia dengan NIM 2024-0303-0018. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Maria diberikan gelar sebagai Putri Sion. Alasan yang pertama adalah kita perlu mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan Sion. Secara historis, Sion adalah nama kubu pertahanan pertama dari kota yang disebut Daud dari orang-orang Jebus. Lalu kita bandingkan dengan 25 Amsal bab 5 ayat 7 dilanjut dengan 1 Towe bab 11 ayat 5, di mana Sion adalah kubu pertahanan batu karang dan juga ditemukan sumber air. Kemudian Sion dijadikan Daud sebagai pusat dan simbol kerajaannya. Dengan merebut Sion, Daud membawa kesatuan, kekuatan, dan pemerintahan Allah ke Sion. Jadi Sion dipandang sebagai batu penjuru, simbol dari negara yang sedang tumbuh berkembang di bawah pemerintahan Daud sebagai raja mesianisnya. Kemudian Daud membawa tabut perjanjian ke Sion sehingga menjadikan Sion sebagai kota suci. Simbolisme Sion terus tumbuh ketika Salomo membangun Kenisa dan membawa tabut perjanjian itu dari Sion ke Kenisa dalam 2 Towe bab 5 ayat 2. Di sini Sion disebut sebagai kota Daud. Lalu alasan kedua, dalam kitab Mazmur dan kitab-kitab para nabi lainnya, Sion dikaitkan dengan Yerusalem, kota Daud. Bagi orang-orang Yahudi sekarang, tembok barat Yerusalem dianggap sebagai Sion, tetapi bagi orang-orang Katolik, kata Sion merujuk pada tempat dari ruang atas di mana Maria berkumpul bersama para rasul dan saudara-saudari Yesus untuk berdoa menunggu datangnya Roh Kudus. Lalu alasan ketiga, bagi orang-orang Katolik, gelar Putri Sion sudah mulai digunakan pada abad ke-6 dalam konteks liturgi. Gelar inilah kemudian disebut lagi oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium artikel 55. Gelar Putri Sion dimengerti sebagai wakil tanggapan sempurna dari Israel kepada perjanjian yang dibuat Allah di Sinai. Jika kita menyimak Injil Lukas, jelas sekali bahwa Lukas menerapkan gelar Putri Sion pada Maria, seperti tampak dalam kisah pewartaan kabar gembira, dalam kunjungan Maria kepada Elizabeth, dan dalam Magnificat. Lalu dalam pewartaan kabar gembira oleh Gabriel yang terdapat pada Lukas 1 ayat 26-38, sapaan Gabriel dan dialog yang terjadi menggemakan rujukan para nabi kepada Putri Sion terdapat pada Sefanya 3 ayat 14-17, di mana ada kemiripan gagasan dan simbolisme dalam kedua perikop itu. Kemiripan yang pertama ada pada seruan malaikat, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Bisa diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai bergembiralah. Hal tersebut sejajar dengan bersorak-sorailah hai Putri Sion yang terdapat pada Sefanya 3 ayat 14, lalu dilanjut dengan Yoel 2 ayat 21, dan bandingkan dengan ayat 23, lalu terdapat juga pada Sakaria 2 ayat 2 dilanjut dengan ayat 14a, lalu juga ada pada Sakaria 9 ayat 9. Yang kedua itu adanya perengguan malaikat. Jangan takut, terdapat pada perikop 1 ayat 30 yang mirip dengan Sefanya 3 ayat 16, lalu bandingkan juga dengan ayat 15, dan juga terdapat pada Yoel 2 ayat 21, serta bandingkan dengan ayat 22. Lalu yang ketiga ada ungkapan Yahweh yang ada di tengah-tengah Israel mirip dengan Tuhan ada di antaramu.
yang terdapat pada Sefanya 3 ayat 15b. Lalu yang keempat, Yahweh sebagai Raja sejajar dengan Raja Israel, yang terdapat pada Sefanya 3 ayat 15b. Lalu juga ada di Sakaria 9 ayat 9. Dan yang kelima, Yahweh sebagai penyelamat sejajar dengan Tuhan Allahmu sebagai pahlawan, yang terdapat pada perikop Sefanya 3 ayat 17a. Jadi kisah Lukas 1 ayat 26-33 mengemakan 3 ramalan Nabi, yaitu pada perikop Sefanya 3 ayat 14-17, lalu juga ada di Yoel 12 ayat 21-27, dan ada pada Sakaria 9 ayat 9-10. Ketiga perikop ini berbicara tentang Putri Sion, yang merupakan personifikasi dari Israel. Ketiga perikop itu bermaksud mewartakan kegembiraan mesianis yang diungkapkan dengan bergiranglah, dan ketiganya diikuti dengan kata-kata jangan takut. Sasaran pesannya sama, yaitu bahwa Yahweh datang untuk tinggal di Sion sebagai Raja dan sebagai penyelamat. Dalam Lukas 1 ayat 26-33, pesan itu dialamatkan kepada Maria yang disebut yang dikaruniai atau yang bergembira. Dialah Putri Sion itu. Sedangkan yang datang ialah Yesus, putra dari Yang Maha Tinggi, yang tinggal sebagai Raja dan Penyelamat. Jadi, Maria adalah Putri Sion yang diramalkan oleh para nabi. Dalam Maria akan datang Allah yang Maha Tinggi dan tinggal sebagai Raja dan Penyelamat. Maria digambarkan sebagai sosok ideal inkarnasi dari Putri Sion. Dalam diri Maria, panggilan Sion, Yerusalem, dan panggilan seluruh Israel sebagai umat perjanjian terpenuhi secara istimewa. Lukas dengan kemahirannya menggambarkan hal ini dalam pewartaan kabar gembira oleh malaikat Gabriel. Baik semuanya, sampai sini penjelasan saya mengenai gelar Maria sebagai Putri Sion. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.